nanti ada Pak Darmin, SE MBA Simba, Pak Darmin, dan sukses menyelesaikan proyek merger dan akuisisi suatu bank. Kedua, profesional di pasar modal. Dengan hormat kami mengundang Pak Darmin, SE MBA Simba untuk hadir di pentas. Masih ada Pak Taman, juga Pak Jembuang, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita lihat minggu lalu US dollar tiba-tiba 16.000, dari 15.000 naik 16.000. Sekarang berapa hari itu tiba-tiba menguat drastis 15.500, sekarang 15.700. Apa penyebabnya? Penyebabnya hanya satu. Pada waktu Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat, bulan Oktober, September yang lalu, dia sudah menaikkan suku bunga yang paling cepat dan paling tinggi sampai ke 5,25% sampai 5,5% suku bunga US dollar di Amerika, Bank Sentral Amerika. Pada bulan September yang lalu, banyak pelaku pasar, analis yang memprediksi bahwa itu akan stop. Memang benar ya stop, tidak naik, tapi sudah stop sama dengan kita minta uang sama orang tua kita. Dia dikasih, tapi naranya mengancam. Jangan minta-minta lagi ya, ini sudah, bahkan ya dikasih. Jadi dia punya statement mengatakan walaupun itu stop, tapi kita akan pantau. Nanti bulan Oktober yang lalu dia juga stop, tidak naik tanggal Oktober 31 sampai 1 November. Dia tidak naik, tapi statementnya saya tidak naik suku bunga, tapi kita akan melihat pantau ke depan tingkat inflasi atau kenaikan harga secara umum di Amerika. Jadi dengan beberapa dua kali meeting ini yang tidak naik, orang sebelumnya itu memprediksi bahwa suku bunga tahun depan akan turun di Amerika. Sekarang statementnya adalah suku bunga itu akan higher for longer. Jadi akan tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama daripada prediksi. Sama dengan Anda bisnis, Anda sekarang modalnya untuk ngos-ngosan, harusnya pembeli mau store uang sama Anda, bank mau cairkan kredit, jadi bank bilang tunggu dulu, masih lama cair kreditnya. Jadi itu hanya analogi contohnya. Jadi orang secara market sudah prediksi higher suku bunga itu akan di Amerika akan lama untuk jangka yang lebih panjang. Jadi mungkin kuartal sebelumnya orang prediksi Maret itu akan turun, sekarang orang prediksi longernya berapa lama. Jadi kita nggak bisa prediksi kemauan Amerika, kita juga tidak bisa memprediksi inflasinya, tapi beberapa indikator. Sama dengan Bapak Ibu, ada serangan jantung nggak? Ya nggak bisa prediksi, tapi bisa cek kolesterolnya, bisa cek asam triglycerid, bisa cek treadmillnya, ngos-ngosan nggak, naik tangga ngos-ngosan, kalau naik tangga satu lantai udah ngos-ngosan, kolesterol LDL-nya 200 lebih 300, gula darah tinggi, semua tinggi, ya itu resikonya besar. Jadi kita bisa melihat kepada sejarah. Sejarah tahun 2004 sampai sekarang itu sekitar 19 tahun. Longernya berapa lama suku bunga Amerika itu yang tinggi? Itu paling cepat, longernya paling lama ya, 14 bulan. Dia baru turun. Jadi longer kalau kita hitung 14 bulan, ya mungkin September tahun 2024. Paling lama ya, longernya. Jadi kita bisa prediksi, tapi itu bukan kepastian. Itu sama dengan dokter memprediksi Anda bagaimana dan sebagainya, longernya di sana. Yang kedua adalah salah satu faktor inflasi itu adalah harga minyak internasional. Nah, harga minyak itu ada satu riset mengatakan penyebab harga minyak tinggi itu adalah perang. Pada waktu kita melihat sudah ada dua perang, satu perang Uni Soviet dengan Ukraina, itu harga minyaknya naik. Perang Hamas dengan Israel, harga minyaknya naik. Jadi sekarang ada beberapa prediksi bahwa kalau perang itu Anda bisa menaikkan harga minyak $4 per barrel sampai 8. Tapi kalau perangnya itu melebar, artinya nanti Iran yang juga mendukung Hamas,
perangnya dengan Israel dan sebagainya, itu bisa naiknya 12 sampai 16 US dollar per barrel. Kenapa ini penting? Sebab begitu harga minyak naik, inflasi akan terpengaruh dan kita juga akan kesulitan. Ada lihat BBM kita akan naik, yang tidak sedia akan naik. Sekarang gula naik, beras naik, cabai naik, dan itu yang membuat inflasi. Jadi higher for longer itu indikator yang akan kita lihat. Bisnis bagaimana? Businessman mengatakan itu akan banyak lesu bisnisnya dan sebagainya. Anda lihat kalau di Indonesia itu sekarang pemerintah kan mengatakan dia sukses melakukan hilirisasi, banyak menghemat sekian miliar US dollar daripada timah dan nikel dan sebagainya harus punya smelter, di value added, diolah dulu baru ke sana ekspor. Benar. Tapi Anda tahu pelaku-pelaku batu bara, nikel dan sebagainya itu siapa? Bukan rakyat-rakyat kecil. Beda dengan sawit. Kalau sawit itu rakyat banyak. Di Riau, wah, di Sumatera Utara, Riau, Pekanbaru, Dubai, kalau harga CPO lagi tinggi, sawit lagi tinggi, orang beli mobilnya bisa antri, bisa waiting list dan sebagainya. Jadi itu ada beda. Dan juga kita lihat sawit sekarang harganya tidak baik-baik. Ya tidak tinggi, tahun lalu tinggi, tapi ini turun. Tapi harga sawit yang tinggi juga menghadapi dilema. Sebab produksi sawit kita kan sudah melebihi ke konsumsi domestik, sebagai besar diekspor. Kalau naik tinggi, ya pabriknya dipaksa jual murah, jual rugi, harus subsidi dan sebagainya. Jadi kalau sawit itu naik dan tinggi, tapi jangan takut tingginya yang bisa mendrive ekonomi. Tapi sekarang ya walaupun sudah ada El Nino, kekeringan dan sebagainya, harga sawitnya nggak naik-naik. Nah, harga sawitnya sangat tergantung ke dua negara aja, India dan China, pembeli terbesar. Jadi China juga ekonominya, pertumbuhannya melambat. Jadi kita akan melihat bahwa nikel itu benar menambah sekian miliar, tapi itu tidak merefleksikan ke cadangan devisa. Dan efek downstream ke bawahnya ke konsumsi orang beda dengan sawit. Sawit lebih banyak efeknya. Kalau sawit dari banyak, mungkin Pak Sarman jualan properti juga enak. Walaupun properti sekarang pemerintah sudah memberikan kemudahan-kemudahan, pembebasan PPN sampai 5 miliar dan sebagainya, ada golden visa dan sebagainya, realisasinya masih begitu itulah, tidak seperti yang diharapkan. Pada waktu COVID, lockdown demikian lama di China baru membuka pintu, orang mengharapkan ekspektasinya tinggi sekali, tapi kenyataannya masih belum. Jadi itu beberapa hal yang terjadi. Yang kedua, bagaimana dengan politik? Kalau politik, di market kan ada dua isu. Satu, keberlanjutan, continuity. Ada dua calon yang katakan akan lanjutkan. Satu yang perubahan. Jadi kalau perubahan kan sama dengan isi minyak ke Pertamina mulai dari nol lagi kan. Jadi market itu tidak suka yang mulai dari nol. Market itu suka ada kepastian. Walaupun ini ada continuity, ada kemajuan, pembenahan, ya silakan. Jadi itu market akan selesai. Jadi pertama, bahwa kita market mengharapkan satu putaran. Kalau satu putaran yang menang itu continuity, market akan bagus. Tapi itu juga punya satu hal yang lebih besar pengaruhnya kepada domestik politik kita. Tapi kalau Amerika itu kan bulan Maret kan Valentine Day pemilunya. Kalau satu putaran kan Maret akan tahu lah siapa pemenang dan sebagainya. Tapi kalau Maret nanti Amerika yang naikkan suku bunga, ini yang good news ini hilang, itu efeknya lebih besar dibandingin dengan ini. Jadi itu kita bisa melihat beberapa indikasi. Sebab saya tidak pintar bisnis, Pak Amri. Saya dulunya bank, ke pabrik, kasih orang kredit dan sebagainya, evaluasi bisnis bagaimana. Saya modalnya telah terbatas, jadi saya kerjanya
jual beli bisnis orang aja, invest di bisnis orang. Jadi kerjaan saya tiap hari baca riset dan sebagainya, mana sektor yang bagus dan sebagainya. Jadi sekarang arahnya ke depan adalah makin lama sektor apapun itu hanya lapisan atas yang akan maju. Senang tidak senang, perbankan itu hanya 4 bank yang labanya luar biasa. BCA, Mandiri, BRI, naiknya luar biasa. Di luar 4 perbankan itu, sektor perbankan dan finance itu labanya turun. Kenapa turun? Salah satu adalah penyebabnya Saratoga. Saratoga itu adalah investment company yang finance, ya holding company. Itu di sana ada grupnya Pak Sandiaga Uno dan sebagainya di Saratoga. Kalau itu keluarkan, itu pertumbuhannya masih kecil sekali. Demikian juga di sektor-sektor yang lain, sektor energi labanya juga turun, sektor consumer itu hanya Mitra Adi Perkasa, Sogo Group yang masih bagus, Ramayana sampai sekarang masih struggling dan sebagainya. Saya orang objektif, apa yang saya bicarakan adalah data. Commonwealth Bank yang di sebelah ini itu Bank Australia 2023 ini masih rugi. Ada Google aja. Jadi kita sebagai pengusaha harus bisa ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita bisa jual ke harga premium. Ada harganya brand kita terkenal bisa jual lebih tinggi dan sebagainya. Kalau tidak bisa harga jual, bisa efisien nggak? Bisa control cost dan sebagainya. Itu akan menghasilkan bottom line. Kalau harganya sudah tidak bisa premium, generik, Anda nggak bisa control cost, nanti rugi. Anda lihat perusahaan teknologi di Indonesia masih rugi semua. Goto rugi 10 triliun lebih, 2 tahun lagi belum tentu laba. Bukalapak rugi. Itu sukses sekali. Secara bisnis, omsetnya naik-naik terus, tapi rugi. Jadi suatu adalah kita menghadapi the new playing ground. Anda melihat orang nggak ngerti, orang jualan di TikTok satu hari bisa 40 miliar dan sebagainya, jualnya nggak ngerti, harganya murah sekali. Kalau teman saya yang bidang itu juga nggak ngerti bagaimana jualnya, jadi itu Anda akan dihadapi demikian. Jadi sebagai businessman itu ada 3. Pertama, Anda bisa premium nggak? Dan kedua adalah semua bisnis apapun life cycle-nya akan sangat pendek. Pendek sekali. Ada nggak bisa sukses ini tahun depan saya ekspansi. Ada bisnis yang ekonomi upscale ekspansinya itu kalau tahun depannya bisa rugi. Anda lihat Kentucky Fried Chicken masih rugi, itu sudah go public, pizza masih rugi, tapi kuasai di mana-mana, outletnya banyak sekali. Ya mungkin yang pemilik franchise 1-2 itu untuk secara keseluruhan itu masih konsumer. Anda lihat XAW itu sudah konsepnya sudah naik, sudah bertumbuh. Unilever 5 tahun terakhir konsepnya nggak bertumbuh-tumbuh, sampai CEO-nya mengundurkan diri cuma 2 tahun. Ada yang katakan dipaksa mundur dan sebagainya. Nah, lihat Unilever yang anggap dulu orang katakan setiap bangun pagi pasti kita produk Unilever kita pakai, itu labanya turun. Itu beberapa hal yang bisa sampaikan sebagai pengusaha, bahwa kalau Anda mempunyai importir dan sebagainya, Anda harus perhatikan currency risk. Sebab suku bunga itu akan longer, akan hadapi era suku bunga yang tinggi dalam jangka waktu bulan Maret, dan syukur-syukur itu bisa turun Maret. Jadi kita akan pantau beberapa poin-poin kritis. Hal lain adalah size itu penting, khususnya ada di bidang perbankan. Itu hanya size-nya 4 bank aja kita invest, itu yang pertumbuhan labanya luar biasa sekali. Ada satu, saya nggak sebut banknya, ada di Medan tahu, udah puluhan tahun besar. Dia modal, jangankan laba, sama total aset dia itu udah sampai 20 triliun.
BCA satu bank satu tahun labannya 40 triliun lebih. Jadi masuk bisnis, Anda harus tahu kalau cost control dan sebagainya. Kalau Anda ada sektor tertentu yang jangan Anda sentuh, kalau ada teman saya yang masuk di batu bara, saya bilang janganlah. Kamu nggak triliunan jangan masuk. Pertama, mungkin Pak Sofian lebih tahu. Itu banyak mafianya, izinnya, lapangannya sudah tanah. Ambil nggak bisa keluar nanti. Itu susah. Barrier entry-nya besar sekali. Kalau ada triliunan nggak kuat di ini, kuat di lapangan, kuat di ini, nah janganlah. Kalau usah ada bisnis itu yang ada orang-orang itu yang bisa udah handle, nggak bisa masuk lagi. Jadi itu yang kita sampaikan. Mohon maaf, nanti akan saya beberapa data saya kirim ke Pak Agus, bisa minta ke Pak Agus. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Selamat sore, terima kasih. Dan sudah sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak Darmin sudah sharing. Ini kan event menyambut Pak Tan Sri dalam peluncuran bukunya. Jadi diberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Oke, yang saya hormati Pak Tan Sri, yang saya banggakan Pak Sofian, yang kita banggakan wejangan dari Pak Darmi. Tentunya kita sebagai pengusaha, kita juga ingin secara ekonomi makro ini kita perlu tahu